Kalau kamu bisa membaca tulisan ini dengan benar, aku akan berikan jabatan tertinggi. Dan kalau perlu, aku jadikan kamu suamiku, pemimpin kantor ini. Tapi kalau sampai salah dan gagal, aku pecat kamu detik ini juga. Kalimat itu bukan datang dari film. Itu keluar dari mulut seorang CEO muda bernama Nisa Arelia. Dengan mata menyala seperti api yang siap membakar siapapun yang berdiri terlalu dekat. Suaranya tajam, penuh tekanan, dan membuat seluruh ruangan seolah kehilangan udara. Di kantor Araya Corporation, semua orang tahu satu hal. Saat Nisa bicara, tidak ada yang bisa berpura-pura tidak mendengar. Pagi itu, lantai kantor terasa seperti medan perang. Bukan karena ada sirene, bukan karena ada ledakan, tapi karena ketakutan yang sudah menjadi kebiasaan. Para karyawan bergerak cepat, menunduk, bicara setengah berbisik, seakan satu langkah salah bisa membuat hidup mereka runtuh. Mereka tidak takut pada pekerjaan yang menumpuk. Mereka takut pada satu nama, Nisa Arelia. Putri muda, cantik, kaya, pintar, dan angkuh setengah mati. Keangkuhannya bukan sekadar gaya, tapi seperti tembok tebal yang sengaja ia bangun agar tidak ada yang berani mendekat. Setiap kali suara sepatu hak tingginya terdengar dari ujung lorong, jantung banyak orang langsung terasa jatuh ke lantai. Tok, tok, tok. Bunyi itu menggema menembus koridor menuju lobi utama lantai 15. Seketika, semua orang pura-pura sibuk. Ada yang mengetik cepat, padahal layar kosong. Ada yang mengangkat telepon dan berbicara ke nomor yang tidak terhubung. Ada juga yang memegang map kosong seolah membawa dokumen paling penting sedunia. Semua demi satu tujuan yang sama, jangan sampai Nisa melihat mereka terlihat santai. Nisa melangkah dengan percaya diri yang nyaris arogan. Rok hitam pendek membentuk siluet pinggang rampingnya, kaki jenjangnya melangkah tegas seperti tidak pernah ragu pada apapun. Blazer putih elegan menempel rapi di tubuhnya. Belahan dada yang berani membuat sebagian pegawai pria refleks menunduk. Bukan karena tidak ingin melihat, tapi karena takut ketahuan melirik. Rambut panjangnya tergerai rapi. Riasannya sempurna. Parfum mahalnya meninggalkan jejak yang terasa menekan, seolah kemewahan pun bisa menjadi alat untuk mengintimidasi. Ia paket lengkap, dan justru karena itu banyak orang semakin takut. Karena orang seperti Nisa terbiasa mendapatkan apa yang ia mau dengan cara apapun. Saat melewati resepsionis, Nisa berhenti mendadak. Ia menatap meja depan yang sedikit berantakan, berkas berserakan seperti baru selesai diterjang angin. Alisnya naik, bukan karena heran, tapi karena jijik. Ada apa ini? Kenapa meja depan berantakan seperti kios pasar? Resepsionis langsung gemetar. Suaranya nyaris tidak keluar saat mencoba menjelaskan bahwa ia baru saja menerima berkas. Tapi, Nisa tidak memberi ruang untuk alasan. Diam. Aku tidak tanya alasan. Aku tanya, kenapa kamu tidak bisa bekerja pakai otakmu? Kata-kata itu jatuh seperti cambuk. Beberapa karyawan menelan ludah, menahan napas. Mereka tahu, amarah kecil seperti ini hanya pemanasan. Badai yang sesungguhnya biasanya datang setelahnya. Nisa mendengus, memutar bola mata, lalu melangkah lagi seakan baru saja menendang sesuatu yang tidak penting. Di area pantry, seorang pria muda dengan seragam OB biru yang sudah lusuh sedang mengepel lantai. Tangannya bergerak pelan, rapi, berusaha membuat lantai licin itu tidak meninggalkan bekas. Namanya Adi. Pendiam, sopan, jarang bicara, dan entah kenapa selalu menjadi sasaran paling mudah. Bukan karena ia salah, tapi karena ia berada di level yang dianggap tidak pantas dihormati. Di perusahaan sebesar Araya Corporation, Adi seperti bayangan. Ada, tapi tidak dianggap. Nisa menatapnya seperti menatap noda di sepatu mahal. Kamu, hei, kamu? Adi berdiri kaku, memegang gagang pel dengan tangan yang tiba terasa berat. Ia menunduk. Iya, Bu. Nisa melirik lantai yang masih basah. Kamu ngepel atau bikin lantai tambah becek? Pel itu pakai teknik, bukan asal gret-gret kain. Nada suaranya meremehkan, seolah Adi tidak mungkin punya kemampuan apapun selain membuat kesalahan. Beberapa karyawan melirik kasihan, tapi tidak ada yang berani membela. Mereka tahu
Membela Adi sama saja dengan mengundang petir ke kepala sendiri. "Maaf Bu, saya perbaiki." Adi menunduk lebih dalam. Ia sudah sering diperlakukan seperti itu, tapi setiap kali tetap terasa perih. Ada luka kecil yang terus digores ulang, sampai rasa sakitnya berubah menjadi kebas, namun tidak pernah benar-benar hilang. Nisa mendengus keras. "Dasar kampungan. Kalau bukan karena aku butuh kantor ini bersih, untuk tamu penting, sudah aku pecat kamu dari dulu." Adi hanya mengangguk pelan. Ia menelan semua hinaan itu seperti menelan batu. Di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar, bukan kemarahan yang meledak, tapi kecewa yang menekan pelan, membuat napasnya sedikit sesak. Namun, ia tetap diam, karena ia tahu, di dunia seperti ini, orang seperti dirinya tidak punya hak untuk melawan. Nisa berbalik pergi. Rambutnya berayun sombong, tok tok tok, sepatu haknya kembali menghantam marmer, meninggalkan Adi berdiri dengan perasaan yang dibiarkan menggantung. Namun, baru beberapa langkah, asisten Nisa bernama Maya berlari kecil menghampiri. Wajah Maya pucat, napasnya terengah, seperti membawa kabar yang bisa mengubah segalanya. "Bu Nisa." "Ada berita penting." Nisa berhenti. Tatapannya tajam, tajam sampai Maya terlihat hampir lupa cara bernapas. "Berita apa sampai kamu lari-lari seperti dikejar hutang?" Maya menelan ludah. "Investor asing dari Rusia. Mereka memajukan jadwal kunjungan." "Jadi minggu ini?" "Bahkan hari ini, Bu. Mereka sudah dalam perjalanan dari bandara." Detik itu juga wajah Nisa berubah. Matanya membesar, lalu menyipit, lalu memerah seperti api yang baru saja disiram bensin. "Apa? Hari ini?" "Iya, Bu." Nisa mengangkat tangan ke keningnya, memejamkan mata seolah menahan ledakan di kepala. Lalu ia membuka mata dengan kilatan marah yang membuat ruangan seketika terasa dingin. Kenapa semua orang di sini kerjanya bikin masalah? Investor Rusia itu proyek terbesar tahun ini. Kita harus presentasi, diskusi kontrak, dan butuh penerjemah. Kata penerjemah itu seperti paku yang menancap di dinding sunyi. Maya menunduk makin dalam, suaranya mengecil. "Tidak ada yang bisa bahasa Rusia, Bu." Seketika, suasana lantai itu membeku. Bahkan bunyi Aceh terasa seperti ikut mengecil. Karyawan yang mendengar berita itu saling melirik, tapi tidak berani mengeluarkan suara. Mereka tahu, ini bukan sekadar masalah kecil. Ini bisa menghancurkan proyek terbesar perusahaan. Dan Nisa, dengan ego sebesar gedung itu, tidak akan menerima kegagalan. Nisa memutar tubuhnya, menatap seluruh ruangan kerja dengan jijik yang tidak ditutupi sedikit pun. "Jadi kamu bilang, di kantor sebesar ini, dengan ratusan karyawan, tidak ada satupun yang bisa bahasa Rusia?" Tidak ada yang menjawab, hanya bunyi napas yang ditahan. Nisa tertawa pendek, tapi bukan tawa bahagia. Itu tawa yang biasanya muncul sebelum seseorang meledak. "Luar biasa, hebat. Kalian ini kerja pakai apa?" "Pakai dengkul." Ia berjalan ke tengah ruang kerja, berdiri seperti ratu yang siap menjatuhkan vonis. Beberapa orang mulai berkeringat dingin. Ada yang menunduk sampai lehernya sakit. Ada yang berdoa dalam hati agar tidak disebut namanya. "Dengarkan." Suara Nisa membelah ruangan. "Kalau sampai investor itu pulang tanpa kesepakatan, aku pecat satu-satu semua kepala divisi. Termasuk siapapun yang hari ini bikin masalah." Wajah-wajah pucat bermunculan. Ancaman itu bukan gertakan. Nisa dikenal benar-benar melakukan apa yang ia ucapkan. Cari orang yang bisa bahasa Rusia. Cari, gali, bongkar, culik, terserah. Pokoknya sebelum tamu itu datang, aku harus punya penerjemah. Mengerti? Semua mengangguk serempak, seperti pasukan yang baru saja mendapat perintah perang. Di sudut ruangan, Adi masih memegang alat pelnya. Ia melihat semua itu tanpa berani mengangkat kepala. Di dalam dirinya ada dorongan kecil yang ingin maju, ingin berkata bahwa ia bisa, bahwa ia bukan sekadar OB kampungan, bahwa ia bisa bahasa Rusia. Tapi bibirnya terkunci, karena ia tahu kalau ia bicara, kemungkinan besar Nisa akan tertawa, akan menghina, akan membuatnya malu di depan semua orang. Dan kalau ia salah sedikit saja, ia tidak hanya dipermalukan, ia bisa kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi satu-satunya pegangan hidup.
Tatapan Nisa tiba-tiba jatuh ke arahnya sekejap saja, namun cukup membuat Adi menegang. Seolah ia melihat dirinya sebagai kemungkinan, lalu menepisnya. Karena di mata Nisa, orang seperti Adi tidak mungkin punya kemampuan apapun selain membersihkan lantai. Adi menunduk, mengepalkan tangan pelan, bukan karena marah pada Nisa saja, tapi marah pada dirinya sendiri. Karena ia tahu satu hal yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu. Ia bisa bahasa Rusia lebih lancar dari siapapun di gedung itu. Dan ia juga tahu, cepat atau lambat, rahasia itu tidak akan bisa ia simpan lagi. Waktu berjalan pelan, tapi terasa menekan. Setiap detik di kantor Eraya Corporation seperti jarum yang menusuk pelan ke kulit semua orang. Setelah ancaman itu dilontarkan, ruangan yang biasanya dipenuhi suara keyboard dan percakapan profesional berubah menjadi ladang kepanikan yang disamarkan. Semua bergerak cepat, tapi tidak ada yang benar-benar tahu harus kemana. Beberapa kepala divisi berlari kecil keluar ruangan, menelpon siapa saja yang mereka kenal. Ada yang menghubungi kenalan lama, ada yang mencoba mengingat teman kuliah, bahkan ada yang nekat mencari jasa penerjemah dadakan di internet dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Tidak ada yang berani memastikan apapun, karena satu kesalahan kecil hari ini bisa mengakhiri karier bertahun-tahun. Di sisi lain, Nisa berdiri di dalam ruangannya sendiri. Ruangan kaca dengan pemandangan kota dari ketinggian itu biasanya memberinya rasa berkuasa. Tapi kali ini, pantulan wajahnya di dinding kaca justru membuatnya semakin kesal. Ia berjalan mondar-mandir, sepatu haknya memantul keras ke lantai, seolah melampiaskan amarah yang belum menemukan sasaran. Investor Rusia bukan orang sembarangan. Mereka datang membawa angka besar, kontrak besar, dan ego yang tidak kalah besar. Satu kesalahan komunikasi saja bisa membuat semua runtuh. Dan Nisa, yang selama ini selalu menang, tidak siap menerima kemungkinan gagal. Di luar ruangan itu, Adi kembali mengepel. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya melayang. Setiap langkah kaki yang ia dengar, setiap pintu yang terbuka, membuat dadanya berdebar lebih cepat. Kata-kata Maya tadi terus terngiang di kepalanya. Tidak ada yang bisa bahasa Rusia. Adi berhenti sejenak. Pel itu menggantung di udara. Napasnya terasa lebih berat. Ia teringat masa lalu yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Tentang ayahnya yang dulu bekerja di perusahaan pelayaran asing, tentang tahun-tahun hidupnya di Vladivostok, tentang dingin yang menusuk tulang, dan bahasa Rusia yang awalnya terasa asing, lalu menjadi akrab, bahkan seperti bahasa ibu keduanya. Semua itu terasa jauh dari kehidupannya sekarang yang penuh pel, kain lap, dan lantai licin. Ia tahu, kalau ia maju dan bicara, hidupnya bisa berubah, atau justru hancur. Di ruang rapat kecil, beberapa karyawan berkumpul dengan wajah putus asa. Seseorang berkata pelan bahwa mereka sudah mencoba menghubungi agen penerjemah, tapi semua penuh. Ada yang mengusulkan menerjemahkan lewat aplikasi, tapi ide itu langsung dipatahkan dengan tawa getir. Investor besar tidak mau diperlakukan seperti turis kebingungan. Wajah Maya terlihat semakin pucat. Ia menatap jam di pergelangan tangannya berkali-kali. 1 jam lagi, Bu Nisa minta laporan. Kalau tidak ada solusi, habislah kita. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat beberapa orang menutup mata, menahan rasa mual karena stres. Di pantry, Nisa kembali keluar dari ruangannya. Tatapannya dingin, wajahnya kaku, seolah ia sudah siap memecat siapapun yang tidak berguna. Ia berjalan melewati lorong, memindai wajah-wajah di sekitarnya. Mencari satu orang saja yang berani mengatakan kabar baik. Tidak ada. Matanya kembali tertuju pada Adi yang sedang bekerja di dekat ruang rapat besar. Kali ini, tatapannya sedikit berbeda. Bukan karena hormat, tapi karena kesal. Keberadaan Adi di sana seperti simbol ketidakberdayaan kantor itu di matanya. Kamu masih di sini. Nada suara Nisa rendah, tapi mengandung tekanan yang membuat Adi refleks berdiri tegak. Iya, Bu. Nisa menatap seragam lusuh itu, lalu alat pel di tangan Adi. Kalau kamu selesai, jangan berkeliaran. Hari ini aku tidak mau lihat orang tidak penting mondar-mandir. Kata orang tidak penting itu menusuk lebih dalam dari semua hinaan sebelumnya. Adi menunduk. Baik, Bu. Saat Nisa berbalik, sesuatu di dalam diri Adi akhirnya bergerak. Bukan kemarahan,
tapi keberanian yang lahir dari kelelahan. Ia tahu kalau ia diam lebih lama, kesempatan itu akan hilang, dan mungkin hidupnya akan tetap berada di titik yang sama selamanya. Dengan suara pelan, hampir tidak terdengar, Adi berkata, "Bu?" Langkah Nisa berhenti. Perlahan, ia menoleh, alisnya terangkat, jelas tidak senang karena ada yang berani memanggilnya tanpa izin. "Apa?" Suara itu dingin, penuh ancaman. Adi menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia memaksa dirinya untuk berdiri tegak. Saya dengar tadi tentang investor Rusia. Beberapa karyawan yang ada di sekitar langsung menoleh. Mata mereka membesar. Ada yang menarik, napas tajam. Ada juga yang spontan menggeleng pelan, seolah ingin memperingatkan Adi agar berhenti sebelum terlambat. Dan Nisa menyilangkan tangan, menatap Adi dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu mau apa? Ikut rapat juga?" Nada sinis itu disertai senyum tipis yang meremehkan. Adi menarik napas dalam. "Saya bisa bahasa Rusia, Bu." Detik itu juga, udara di lorong seperti berhenti bergerak. Suara Aceh, langkah kaki, bahkan bisikan kecil pun terasa lenyap. Semua mata tertuju pada Adi. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, ada juga yang terlihat panik. Beberapa orang hampir tertawa, mengira itu lelucon buruk di waktu yang salah. Nisa sendiri terdiam beberapa detik. Lalu ia tertawa kecil. "Kamu?" Ia menunjuk Adi dengan ujung jarinya. "Obe yang tiap hari ngepel lantai ini bilang bisa bahasa Rusia." Tawanya kali ini lebih keras, lebih menusuk. Beberapa orang ikut tersenyum canggung, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. "Ini hari paling buruk buat bercanda. Atau kamu benar-benar sudah tidak butuh kerjaan?" Adi tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. "Saya tidak bercanda, Bu. Saya bisa." Nisa melangkah mendekat. Jarak mereka kini sangat dekat. Aroma parfum mahal itu menyergap hidung Adi, bercampur dengan tekanan yang membuat lututnya hampir lemas. "Kalau kamu bohong, aku pastikan kamu tidak hanya dipecat, tapi juga tidak akan dapat kerja dimanapun. Mengerti?" Adi mengangguk pelan. "Saya mengerti." Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam, lalu Nisa tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak hangat. "Baik, kalau begitu, aku punya tantangan buat kamu. Kalau kamu benar-benar bisa bahasa Rusia, buktikan sekarang di depan semua orang. Dan ingat, satu kesalahan kecil saja, hidup kamu selesai." Jantung Adi berdegup begitu keras sampai telinganya berdenging. Tantangan itu melayang di udara seperti pisau tajam yang siap jatuh kapan saja. Semua mata menatapnya, menunggu, sebagian dengan rasa penasaran, sebagian dengan niat melihatnya jatuh dan dipermalukan. Tidak ada jalan mundur lagi. Sekali ia bicara, ia harus berjalan sampai akhir. Nisa memberi isyarat pada Maya. Tablet segera disodorkan ke tangannya. Layar menyala, menampilkan dokumen presentasi awal yang dikirim oleh pihak investor Rusia pagi tadi. Deretan huruf Sirilik memenuhi layar, padat, rapi, dan terlihat asing bagi sebagian besar orang di ruangan itu. Nisa menyerahkan tablet itu ke Adi dengan gerakan kasar. "Baca, terjemahkan." "Sekarang." Tangannya sedikit gemetar saat menerima tablet itu. Permukaannya dingin, licin, seolah menolak disentuh oleh tangan kasar yang terbiasa memegang alat pel. Napas Adi tertahan beberapa detik saat matanya menyapu baris pertama tulisan Rusia itu. Dan pada saat itulah, dunia seolah bergeser. Huruf-huruf yang tadi terlihat seperti ancaman, kini berubah menjadi sesuatu yang akrab. Seperti suara lama yang kembali terdengar setelah bertahun-tahun tenggelam. Tanpa sadar, bahu Adi sedikit mengendur, ia mulai membaca. Dengan suara pelan di awal, lalu perlahan semakin stabil. Setiap kata Rusia keluar dari mulutnya dengan pelafalan yang bersih, jelas, tanpa ragu. Ia lalu menerjemahkannya ke bahasa Indonesia dengan struktur yang rapi, makna yang tepat, dan intonasi yang tenang. Di ruangan itu, satu persatu wajah mulai berubah. Ada yang membuka mulut tanpa sadar. Ada yang mengerjap berkali-kali seolah tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bahkan Maya, yang berdiri di samping Nisa, refleks menoleh ke arah atasannya, mencari reaksi. Nisa sendiri berdiri kaku.
Senyum sinis di bibirnya perlahan menghilang. Alisnya yang tadi terangkat kini berkerut. Ia tidak lagi tertawa. Ia mendengarkan. Adi melanjutkan. Ia tidak hanya menerjemahkan kata demi kata, tapi menjelaskan konteks. Ia menyampaikan maksud di balik kalimat formal investor itu, nada kehati-hatian mereka, dan tekanan halus yang diselipkan dalam bahasa bisnis Rusia. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh orang yang benar mengerti budaya dan bahasanya. Beberapa menit berlalu tanpa siapapun menyela. Saat Adi selesai membaca bagian pertama, ruangan masih hening. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada komentar. Hanya napas yang tertahan dan detak jam dinding yang terdengar semakin jelas. Nisa memecah keheningan. Ulangi bagian terakhir. Suaranya tidak lagi mengejek, tapi juga belum sepenuhnya percaya. Adi mengangguk dan mengulang terjemahan itu, bahkan kali ini dengan penjelasan tambahan yang lebih rinci. Ia menjelaskan maksud kalimat diplomatis yang sebenarnya adalah permintaan tegas, dan bagian yang terdengar sopan, tapi mengandung syarat berat. Maya menelan ludah. Bu, itu benar. Saya ingat bagian itu memang terasa janggal. Nisa mengangkat tangan, memberi isyarat agar Maya diam. Matanya tidak lepas dari Adi. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia benar-benar melihat OB yang berdiri di depannya. Bukan sebagai pelengkap kantor, tapi sebagai seseorang yang memiliki isi. Namun, keangkuhan Nisa belum runtuh sepenuhnya. Itu cuma dokumen tertulis. Ia melangkah mendekat lagi. Bahasa tertulis beda dengan bicara langsung. Investor itu tidak akan bicara pelan seperti kamu sekarang. Mereka cepat, tegas, dan tidak sabar. Ia mencondongkan tubuh, mendekat ke wajah Adi. Kamu siap kalau harus bicara langsung dengan mereka? Adi mengangguk. Saya siap, Bu. Jawabannya singkat, tapi nadanya mantap. Tidak ada keraguan yang tadi. Kepercayaan dirinya bukan datang dari ego, tapi dari pengalaman yang pernah ia jalani. Nisa tertawa pendek lagi. Kali ini, tawanya tidak sekeras sebelumnya, tapi masih mengandung tantangan. Baik, kalau begitu, kita naikkan levelnya. Ia menoleh ke Maya. Hubungi sopir. Pastikan investor itu langsung ke sini begitu sampai. Kita tidak punya waktu main aman. Maya terlihat ragu. Bu, apa tidak sebaiknya kita siapkan penerjemah profesional cadangan? Nisa menatap Maya tajam. Aku tidak suka rencana setengah-setengah. Kalau anak ini gagal, itu urusan nanti. Kata anak ini membuat beberapa orang meringis. Tapi Adi tidak bereaksi. Ia hanya berdiri tegak, menerima semua itu dengan wajah tenang. Nisa kembali menatap Adi. Sekarang dengarkan baik-baik. Kalau kamu berhasil menerjemahkan pertemuan itu tanpa kesalahan, aku akan beri kamu apapun yang kamu mau. Jabatan, uang, atau hal lain. Beberapa karyawan menahan napas. Janji itu terdengar gila, tapi datang dari mulut Nisa itu bukan omong kosong. Tapi, nada suara Nisa turun, dingin. Kalau kamu gagal, aku akan pastikan kamu menyesal sudah buka mulut hari ini. Adi mengangguk pelan. Saya terima, Bu. Untuk pertama kalinya, Nisa terdiam lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang bergetar di balik tatapan dinginnya. Mungkin keraguan, mungkin juga rasa terusik karena seseorang yang ia anggap tidak berarti, ternyata berdiri sejajar dengannya dalam satu hal penting. Beberapa menit kemudian, kabar datang dari lobi. Investor sudah tiba di gedung, suasana berubah total, ketegangan melonjak, seperti tali yang ditarik sampai batas. Adi menarik napas panjang. Ia tahu ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pintu lift terbuka perlahan di lantai 15, dan suara roda koper menyentuh marmer terdengar jelas, seperti tanda dimulainya sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. 3 pria asing melangkah keluar, dengan sikap dingin dan wajah tanpa senyum. Jas gelap mereka rapi, langkah mereka terukur, dan tatapan mereka menyapu ruangan seperti sedang menilai barang dagangan. Investor Rusia itu akhirnya tiba. Detik itu juga, suasana kantor berubah total. Semua berdiri lebih tegak, napas ditahan, dan senyum dipaksakan. Maya bergegas menyambut dengan bahasa Inggris formal yang kaku. Nisa melangkah maju, memasang senyum profesional yang selama ini menjadi topeng andalannya. Selamat datang di Eraya Corporation.
Salah satu pria Rusia itu mengangguk singkat. Ia menjawab dalam bahasa Rusia, suaranya rendah dan cepat. Kalimatnya panjang, nadanya datar, tapi mengandung tekanan yang jelas. Semua mata spontan beralih ke Adi. Untuk sepersekian detik, Adi merasakan jantungnya seperti berhenti. Tapi sebelum rasa takut sempat naik ke tenggorokan, ia sudah membuka mulut. Suaranya keluar tenang, jernih, menerjemahkan setiap kata dengan akurat, bahkan menangkap nada dingin yang tersembunyi di balik kalimat formal itu. Investor itu berhenti melangkah. Ia menoleh ke Adi, menatapnya tajam, lalu berkata lagi dalam bahasa Rusia, kali ini lebih lambat, seolah menguji. Adi menjawab dengan terjemahan yang tepat, lalu menambahkan penjelasan singkat dalam bahasa Rusia juga, sopan tapi percaya diri. Wajah investor itu berubah, sedikit saja, tapi cukup terlihat. Alisnya terangkat, lalu bibirnya melengkung tipis. Maya menahan napas. Beberapa karyawan saling melirik dengan mata membesar. Bahkan Nisa, yang berdiri di samping Adi, merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan marah, bukan juga puas, tapi sesuatu yang tidak ia sukai. Perasaan kehilangan kendali. Mereka masuk ke ruang rapat utama. Pintu kaca ditutup. Ruangan itu kini terasa lebih kecil, lebih panas, meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Presentasi dimulai. Grafik, angka, dan rencana kerja muncul di layar besar. Setiap kali investor berbicara, Adi menerjemahkan dengan kecepatan dan ketepatan yang membuat semua orang terkejut. Bukan hanya kata-katanya yang tepat, nada suaranya juga pas. Saat investor terdengar menekan, Adi menyampaikan tekanan itu tanpa memperhalus berlebihan. Saat investor bercanda tipis dengan sarkasme khas Rusia, Adi menyampaikannya dengan senyum kecil yang membuat suasana tidak kaku. Beberapa kali, investor mengajukan pertanyaan mendadak, cepat, dan rumit. Adi menjawab dengan terjemahan lancar, bahkan sesekali menambahkan konteks budaya agar tidak terjadi salah paham. Nisa memperhatikan itu semua dengan rahang mengeras. Ini bukan kebetulan. Ini bukan OB yang beruntung. Ini orang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Di tengah rapat, salah satu investor tiba-tiba menoleh ke Adi dan bertanya langsung, panjang dan serius. Kali ini bukan soal proyek, tapi soal latar belakang Adi sendiri. Kenapa bahasa Rusianya begitu fasih? Dari mana ia belajar? Adi menerjemahkan pertanyaan itu ke bahasa Indonesia, lalu menoleh ke Nisa sejenak. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Nisa tidak langsung memerintah. Ia diam. Adi menjawab dalam bahasa Rusia. Tentang masa kecilnya, tentang ayahnya, tentang hidup di negeri dingin yang keras. Jawabannya jujur, sederhana, tanpa berusaha mengesankan siapapun. Investor itu tertawa kecil, tawa yang pertama kali terdengar sejak mereka datang. Rapat berlanjut dengan suasana yang jauh lebih cair. Ketegangan mulai mencair, digantikan diskusi yang lebih terbuka. Angka-angka yang tadinya terasa menekan kini berubah menjadi peluang. Bahkan salah satu investor memuji kelancaran komunikasi yang jarang mereka temui. Saat rapat berakhir, kesepakatan awal tercapai. Tangan berjabat, senyum muncul meski masih tertahan. Investor Rusia itu berdiri, menatap Nisa, lalu menoleh ke Adi. Dalam bahasa Rusia, ia berkata bahwa perusahaan ini beruntung punya orang seperti Adi. Adi menerjemahkannya pelan. Ruangan itu hening beberapa detik. Lalu napas-napas panjang dilepaskan satu persatu. Beberapa karyawan hampir ingin bertepuk tangan, tapi menahan diri. Nisa berdiri kaku, dadanya naik turun perlahan. Proyek terbesar perusahaan selamat, tapi harga yang harus ia bayar bukan uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih sulit diterima. Egonya. Saat investor keluar ruangan, Nisa berbalik menghadap Adi. Tatapannya dalam, sulit dibaca. Tidak ada senyum, tidak ada amarah meledak, hanya diam yang berat. Adi menunduk sopan. Saya sudah lakukan tugas saya, Bu. Nisa tidak langsung menjawab. Ia menatap Adi lama, seolah baru benar-benar melihatnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dan di saat itulah, semua orang tahu setelah hari ini, tidak ada yang akan kembali sama. Keheningan setelah pintu ruang rapat tertutup, terasa lebih berat daripada ketegangan sebelumnya. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanya napas panjang yang tertahan terlalu lama, dan tatapan
saling berpandangan dengan perasaan campur aduk. Semua orang tahu, sesuatu yang besar baru saja terjadi, dan pusatnya adalah satu orang yang selama ini nyaris tidak pernah dianggap ada. Nisa berjalan lebih dulu keluar ruang rapat. Langkahnya tetap tegas, tapi kali ini tidak sekeras biasanya. Sepatu haknya masih berbunyi di atas lantai marmer. Namun, ritmenya sedikit berbeda, seperti ada beban yang ikut melangkah bersamanya. Maya mengikuti di belakang, menatap punggung atasannya dengan ragu, lalu melirik ke arah Adi. Adi berdiri di tempatnya beberapa detik lebih lama. Tangannya dingin, telapak tangannya sedikit basah oleh keringat. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah terlalu lama menahan dada di bawah air. Di luar, beberapa karyawan mulai berbisik pelan. Nama Adi disebut seolah baru pertama kali terdengar. Ada yang memandangnya dengan kagum, ada yang dengan iri, ada pula yang kebingungan, mencoba menyusun ulang semua hinaan yang pernah mereka dengar dan lihat. Adi melangkah pelan keluar ruang rapat. Seragam OB-nya masih sama, lusuh dan sederhana, kontras dengan jas mahal dan rok rapi di sekelilingnya. Tapi, cara orang memandangnya sudah berubah. Ia bukan lagi bayangan. Nisa berhenti di tengah lorong. Ia tidak berbalik, tapi suaranya terdengar jelas. Adi. Ikut saya ke ruangan. Kalimat itu singkat, datar, tanpa emosi. Namun, justru itulah yang membuat dada Adi kembali menegang. Maya dan beberapa karyawan langsung menahan napas. Tidak ada yang tahu apakah ini akan menjadi hadiah atau hukuman yang tertunda. Adi mengangguk. Baik, Bu. Pintu ruangan CEO tertutup. Ruangan itu sunyi, luas dan dingin. Pemandangan kota terbentang di balik kaca besar, tapi Adi tidak berani menatap keluar. Ia berdiri di depan meja kerja Nisa, tangan terlipat di depan, menunggu. Nisa meletakkan tasnya di meja. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri menghadap jendela, punggungnya menghadap Adi. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hanya dengung Aceh yang terdengar. Kamu tahu kenapa aku panggil kamu ke sini? Bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan. Adi menelan ludah. Tentang rapat tadi, Bu. Nisa berbalik perlahan. Tatapannya tajam, tapi tidak lagi penuh amarah. Aku tidak suka dipermalukan. Kalimat itu keluar pelan, namun menekan. Dan hari ini, kamu mempermalukan aku tanpa berniat melakukannya. Adi refleks menunduk. Saya tidak bermaksud, Bu. Saya hanya ingin membantu perusahaan. Nisa tertawa kecil, singkat, tanpa humor. Itulah yang membuatnya lebih menyebalkan. Ia melangkah mendekat, berhenti tepat di depan Adi. Selama ini, aku kira semua orang di sini bisa aku nilai dari pakaiannya, jabatannya, caranya bicara. Aku kira orang seperti kamu tidak mungkin punya sesuatu yang bernilai. Ia menatap Adi tepat di mata. Dan ternyata aku salah. Ada keheningan lagi. Kali ini berbeda. Tidak mencekam, tapi berat. Aku tidak suka salah. Nada suara Nisa menurun, tapi aku lebih tidak suka kehilangan sesuatu yang berguna. Ia berjalan kembali ke meja, membuka laci, mengeluarkan sebuah map tipis. Mulai besok, kamu tidak lagi bekerja sebagai OB. Jantung Adi langsung turun. Detik itu juga, rasa takut melonjak. Bu, kalau saya ada kesalahan, belum selesai. Nisa memotong. Mulai besok, kamu jadi staf khusus di bawah saya. Fokus ke komunikasi dan hubungan luar negeri. Gaji, fasilitas, dan jabatan akan disesuaikan. Adi terdiam. Otaknya butuh waktu untuk mencerna kata-kata itu. Ia mengangkat kepala perlahan. Saya, Bu? Nisa mengangguk. Anggap ini imbalan, dan juga pengawasan. Aku ingin tahu sejauh apa kemampuanmu sebenarnya. Adi menarik napas panjang, perasaannya campur aduk. Syok, lega, dan juga waspada. Ia tahu, tawaran ini bukan sepenuhnya hadiah. Ini juga ujian baru. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Nisa mengangguk singkat. Satu hal lagi. Adi kembali menegakkan tubuh. Jangan pernah lupa posisi kamu sekarang. Dunia ini kejam. Satu langkah salah, kamu bisa jatuh lebih cepat daripada naik. Adi mengangguk pelan. Saya mengerti. Saat ia keluar dari ruangan itu, lorong terasa berbeda. Lebih terang,
lebih sunyi. Beberapa karyawan menatapnya dengan mata lebar. Ada yang tersenyum canggung, ada yang pura-pura sibuk. Adi melangkah pergi, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini belum akhir. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Karena di balik keputusan Nisa yang terlihat adil, ada ego yang terluka. Dan ego seperti itu jarang membiarkan segalanya berjalan damai. Hari pertama Adi masuk ke kantor tanpa seragam OB, terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Ia berdiri di depan cermin kamar kosnya lebih lama dari biasanya, menatap kemeja putih sederhana yang kini ia kenakan. Tidak ada pel, tidak ada ember, tidak ada bau cairan pembersih. Tapi rasa canggung justru semakin kuat, seolah ia sedang memakai pakaian orang lain. Saat Adi melangkah masuk ke Araya Corporation, beberapa kepala langsung terangkat. Ada yang pura-pura tidak melihat, ada yang menatap terlalu lama, mencoba memastikan bahwa yang mereka lihat bukan kesalahan. Bisik-bisik kecil mulai muncul, berlari lebih cepat dari langkah kakinya. Itu dia. Yang kemarin. OB yang sekarang naik jabatan. Katanya dekat sama Bu Nisa. Adi menelan semua itu dalam diam. Ia berjalan lurus, menjaga wajahnya tetap tenang. Di dalam dada, jantungnya masih berdebar seperti hari kemarin. Bedanya, kali ini bukan karena takut semata, tapi karena sadar bahwa setiap langkahnya kini diawasi. Di ruang kerja barunya, meja kecil sudah disiapkan di dekat ruang CEO. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk membuat jarak antara dirinya dan dunia lamanya terasa nyata. Maya menghampiri dengan senyum tipis yang sulit dibaca. "Selamat Adi, terima kasih Mbak." Nada Maya sopan, tapi ada kehati-hatian di matanya. Ia tahu posisi Adi kini berada di wilayah berbahaya. Terlalu dekat dengan Nisa, terlalu cepat naik, dan terlalu mudah menjadi sasaran. Pintu ruang CEO terbuka. Nisa keluar dengan langkah cepat. "Adi, ikut aku." Tidak ada sapaan hangat, tidak ada senyum. Seperti biasa, perintah datang tanpa embel-embel. Di dalam ruangan, Nisa langsung masuk ke inti pembicaraan. Ia menyerahkan beberapa dokumen berbahasa Rusia dan Inggris. "Aku mau kamu cek semua ini, cari celah. Jangan cuma terjemahkan, pahami maksudnya." Adi mengangguk dan mulai bekerja. Kali ini, ia tidak ragu. Ia menjelaskan beberapa bagian yang menurutnya berisiko, menunjukkan frasa diplomatis yang sebenarnya mengikat, dan mengusulkan redaksi balasan yang lebih aman. Nisa mendengarkan tanpa menyela. Beberapa menit kemudian, Nisa menyandarkan tubuh di kursinya. "Kamu tahu kenapa aku pilih kamu?" Adi ragu sejenak. "Karena saya bisa bahasa Rusia, Bu." Nisa tersenyum tipis. "Itu salah satunya. Tapi yang utama, kamu tidak takut terlihat bodoh saat orang lain meremehkanmu. Kamu diam, belajar, dan menunggu waktu." Kalimat itu membuat Adi terdiam. Ia tidak menyangka Nisa memperhatikannya sejauh itu. Namun hari-hari berikutnya membuktikan bahwa perubahan status tidak serta-merta membawa kedamaian. Beberapa kepala divisi mulai menunjukkan sikap dingin. Instruksi dipersulit, informasi ditahan. Ada yang sengaja memotong pembicaraan Adi di rapat. Ada pula yang tersenyum di depan, tapi menusuk dari belakang. Dan Nisa melihat semuanya. Suatu sore, setelah rapat yang tegang, Nisa memanggil Adi lagi. "Kamu sadar kan, mereka tidak suka kamu di sini." Adi mengangguk. "Saya tahu, Bu." Nisa berdiri, berjalan mendekat. "Kalau kamu jatuh, mereka akan senang. Kalau kamu salah, aku yang akan disalahkan." Ia berhenti tepat di depan Adi. "Jadi mulai sekarang, jangan percaya siapapun, termasuk aku." Kalimat itu terdengar aneh, tapi jujur. Adi merasakan sesuatu berubah dalam caranya memandang Nisa. Di balik sikap dingin dan arogan itu, ada seseorang yang terbiasa bertahan sendirian. Di kejauhan, badai sedang disiapkan. Gosip, iri, dan rencana diam-diam mulai berputar. Dan Adi, tanpa sadar, sudah berada tepat di tengah pusaran. Perubahan posisi Adi ternyata membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Namun, di balik pintu itu, bukan hanya peluang yang menunggu, melainkan juga jebakan yang disusun dengan rapi. Hari-hari di Araya Corporation menjadi semakin sunyi. Tapi bukan karena damai. Sunyi
karena semua orang berhati-hati, memilih kata, dan menyembunyikan niat. Suatu pagi, Nisa menerima laporan singkat tentang kesalahan terjemahan dalam draft email yang dikirim ke mitra asing. Email itu dikirim atas nama tim internasional dan di dalamnya ada satu kalimat yang terdengar sopan, namun maknanya berpotensi menyinggung. Kesalahan kecil, tapi cukup berbahaya. Nisa memanggil rapat dadakan, wajahnya dingin, tatapannya menyapu ruangan. Siapa yang menyusun email ini? Beberapa detik hening. Lalu, seorang manajer senior bernama Rudy mengangkat tangan. Tim kami yang menyusun, Bu. Tapi Adi yang melakukan pengecekan akhir. Semua mata langsung tertuju pada Adi. Ia terkejut. Ia ingat jelas, email itu tidak pernah sampai ke mejanya. Tapi di ruangan itu, logika seringkali kalah oleh posisi. Nisa menatap Adi. Benar. Adi menarik napas dalam. Tidak, Bu. Saya tidak menerima email ini untuk dicek. Rudy tersenyum tipis. Mungkin terlewat. Kita semua sibuk. Kalimat itu terdengar ringan, tapi jelas menuduh. Suasana menegang. Maya terlihat gelisah. Beberapa orang menunduk, memilih aman. Nisa diam lebih lama dari biasanya. Ia membuka laptopnya, memeriksa waktu kirim dan alur email. Adi berdiri tegak. Ia tahu ini momen penentuan. Kalau ia defensif, ia kalah. Kalau ia diam, ia ditelan. Bu. Ia berbicara pelan tapi tegas. Saya siap bertanggung jawab atas semua yang saya pegang. Tapi saya tidak akan mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan. Ruangan itu kembali sunyi. Nisa menutup laptopnya perlahan. Baik. Ia menatap Rudy. Tunjukkan bukti bahwa Adi menerima email itu. Rudy terdiam sesaat. Ia membuka ponselnya, berpura-pura mencari, lalu berkata bahwa mungkin ada kesalahan sistem. Nisa tersenyum kecil. Senyum yang tidak menyenangkan. Rudy, jangan jadikan aku orang bodoh. Nada suaranya rendah, tapi tajam. Setelah rapat, Nisa memanggil Adi sendirian. Pintu ruangan tertutup. Mereka sedang menguji kamu. Adi mengangguk. Saya tahu, Nisa menatapnya lama. Dan kamu lulus, namun masalah belum selesai. Malam itu, Adi pulang lebih larut. Di depan kosnya, ia melihat dua pria asing berdiri. Mereka berpura-pura merokok, tapi tatapan mereka terlalu fokus. Hati Adi langsung waspada. Salah satu dari mereka mendekat. Kamu Adi? Bukan pertanyaan, kami cuma mau ngobrol soal pekerjaan kamu di era ya. Nada suaranya ramah, tapi ada ancaman tersembunyi. Adi menahan napas. Ia sadar, ini bukan lagi soal kantor. Ini sudah masuk ke wilayah pribadi. Di dalam kepalanya, satu hal jelas. Permainan ini sudah terlalu jauh. Adi tidak langsung menjawab. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena angin, tapi karena firasat yang menekan dada. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang di aspal, membuat dua pria itu terlihat lebih besar, lebih mengintimidasi. Saya capek. Mau istirahat. Adi mencoba melangkah melewati mereka. Tapi salah satu pria itu menggeser tubuhnya, menghalangi jalan dengan senyum tipis yang tidak ramah. Tenang saja. Tidak lama. Kami cuma ingin kamu ingat satu hal. Posisi kamu sekarang bukan posisi yang aman. Adi menatap mereka bergantian. Tangannya mengepal di dalam saku, bukan untuk memukul, tapi untuk menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Kalau ada urusan kantor, bicara di kantor. Pria itu tertawa pelan. Justru karena ini urusan kantor, makanya kami datang ke sini. Nada itu membuat tengkuk Adi merinding. Ia akhirnya mengangguk kecil. Silakan bicara. Pria kedua maju, suaranya lebih rendah. Ada orang-orang yang sudah lama bekerja di Eraya. Mereka tidak suka kalau ada orang baru naik terlalu cepat. Terutama orang yang latar belakangnya tidak jelas. Adi mengerti maksud kalimat itu. Ancaman yang dibungkus peringatan. Saya tidak mengambil apapun dari siapapun. Pria pertama menghela napas, pura-pura sabar. Kami tahu. Tapi Bu Nisa tidak akan selalu bisa melindungi kamu. Dan kalau suatu hari dia lepas tangan, kamu sendirian. Mereka melangkah mundur, memberi jalan. Sebelum pergi, salah satu dari mereka berbalik. Pikirkan, baik-baik. Diam kadang lebih aman daripada pintar. Malam itu, Adi masuk ke kamarnya dengan perasaan berat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding kusam,
Dan untuk pertama kalinya sejak ia naik jabatan, rasa takut kembali datang. Bukan takut kehilangan pekerjaan, tapi takut bahwa hidupnya benar telah berubah ke arah yang tidak bisa ia kendalikan. Keesokan harinya, Nisa terlihat lebih dingin dari biasanya. Ia tidak banyak bicara, hanya memberi instruksi singkat. Tapi matanya tajam, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak tertulis. Saat siang hampir habis, Nisa memanggil Adi ke ruangannya. "Kamu didatangi orang semalam." Adi terkejut. "Bu tahu." Nisa mengangguk. "Aku selalu tahu kalau ada sesuatu bergerak di sekitar aku." Ia berdiri, menatap Adi dengan ekspresi serius. "Ini sudah bukan sekadar iri jabatan, ini soal kekuasaan, dan kamu sekarang bagian dari papan catur itu." Adi menarik napas. "Saya tidak minta ini, Bu." Nisa tersenyum tipis. "Tidak ada yang minta lahir di posisi tertentu, tapi kita tetap harus bertahan di sana." Ia mendekat. "Mulai hari ini, kamu tidak pulang sendirian. Aku akan atur." Kalimat itu terdengar seperti perintah, tapi juga perlindungan. Adi mengangguk. "Terima kasih, Bu." Nisa berhenti sejenak, lalu berkata lebih pelan. "Dan satu hal lagi. Jangan berubah hanya karena mereka menekanmu. Orang-orang seperti itu paling takut pada orang yang tetap tenang." Adi keluar dari ruangan itu dengan pikiran penuh. Ia sadar konflik yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Dan di tengah semua itu, hubungannya dengan Nisa juga berubah. Tidak lagi sekadar atasan dan bawahan. Ada kepercayaan, tapi juga risiko. Di kejauhan, badai belum reda, justru semakin mendekat. Tekanan itu akhirnya meledak pada hari yang paling tidak diduga. Pagi itu, Eraya Corporation dipenuhi suasana tegang yang aneh, terlalu sunyi untuk sebuah kantor besar. Tidak ada bisik-bisik seperti biasa. Tidak ada senyum basa-basi. Semua orang bergerak seolah sedang menunggu sesuatu jatuh dari langit. Adi merasakannya sejak melangkah masuk. Perasaannya tidak enak, seperti firasat yang berulang kali mengingatkan bahwa hari ini bukan hari biasa. Dan firasat itu benar. Menjelang siang, Maya berlari kecil menghampirinya. Wajahnya pucat, napasnya terengah. "Adi." Semua kepala divisi dipanggil ke ruang rapat besar. "Sekarang." Nada suaranya membuat jantung Adi berdegup lebih cepat. Ia berdiri, merapikan kemejanya, lalu berjalan menuju ruang rapat dengan langkah terukur. Saat pintu dibuka, suasana di dalam ruangan langsung terasa berat. Semua ada di sana. Nisa duduk di ujung meja panjang, wajahnya dingin, tatapannya tajam seperti baja. Di sisi lain, Rudy dan beberapa manajer senior duduk dengan ekspresi tegang. Di atas meja, tergeletak beberapa dokumen dan satu laptop yang layarnya sudah menyala. Nisa memulai tanpa basa-basi. Ada laporan masuk ke Dewan Direksi tadi pagi. Ia menekan tombol di laptop. Layar besar menampilkan email dan dokumen kontrak yang diubah secara sepihak menggunakan bahasa Rusia. Redaksinya halus, tapi isinya fatal. Jika terkirim ke mitra asing, Eraya bisa dianggap melanggar kesepakatan awal. Adi langsung mengenali dokumen itu. "Ini bukan terjemahan saya." Nisa mengangkat tangan, menghentikannya. "Tenang, aku belum selesai." Ia menatap seluruh ruangan. Dokumen ini dibuat seolah-olah berasal dari tim internasional. Tapi ada satu masalah. Ia menoleh ke Adi. "Bahasa Rusia di sini terlalu bagus untuk ukuran orang yang hanya pakai mesin terjemahan, tapi terlalu salah konteks untuk orang yang benar-benar paham budaya Rusia." Ruangan mulai gelisah. Nisa berdiri. Artinya, orang ini tahu bahasa Rusia, tapi tidak sepenuhnya menguasainya. Tatapan Nisa beralih ke Rudy, dan orang itu juga tahu alur kerja internal, tahu siapa yang bisa disalahkan. Wajah Rudy memucat. "Bu, maksud Anda?" Nisa menekan tombol lagi. Di layar muncul log sistem, waktu akses, dan rekaman kamera internal. Semua mengarah ke satu ruangan. Satu akun. Akun milik Rudy. Ruangan meledak dalam keheningan yang menyesakkan. Rudy berdiri setengah, mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Semua rencana, tekanan, ancaman, dan permainan kotor akhirnya runtuh dalam satu momen. "Kamu menjebak Adi." Suara Nisa rendah, bergetar, bukan karena emosi berlebihan, tapi karena kemarahan yang terkendali.
Kamu hampir menghancurkan perusahaan ini hanya karena ego dan iri. Rudy terduduk kembali, wajahnya kosong. Aku tidak butuh orang pintar, tapi pengecut. Nisa menatap tajam. Aku butuh orang jujur. Ia menoleh ke Adi. Dan hari ini, kamu membuktikan satu hal. Kamu tidak naik karena keberuntungan. Kamu bertahan karena kemampuan. Keputusan dijatuhkan cepat. Rudy dinonaktifkan. Tim audit masuk. Ruangan itu terasa seperti medan perang yang baru saja selesai. Saat semua orang keluar, Adi berdiri sendiri bersama Nisa. Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya. Yang tersisa hanya kelelahan dan kejujuran yang jarang ia tunjukkan. Kamu tahu, Adi. Nisa berkata pelan. Hari ini, kamu bukan cuma menyelamatkan perusahaan. Kamu juga menyelamatkan aku dari kesalahan menilai orang. Adi menunduk. Saya hanya melakukan yang benar, Bu. Nisa tersenyum tipis. Bukan senyum arogan, tapi senyum yang untuk pertama kalinya terasa manusiawi. Dan di saat itu, semua luka, hinaan, dan tekanan yang pernah Adi terima terasa menemukan maknanya. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir, karena ketika satu musuh jatuh, dunia bisnis selalu menyisakan bayangan lain yang menunggu.